Oke, baik teman-teman, suara saya terdengar. Sudah. Oke, ini total harusnya ada 100 berapa? 120. Teman-teman. Iya Pak, katanya 120. Oke, ini masih baru 50%-an ya. Kita tunggu sampai jam 1.15 ya. Tolong teman-teman yang sudah join bisa menghubungi teman-teman yang belum join ya.
Oke, baik, kita mulai saja nih teman-teman. Ini sepertinya susah banget beranjak angka partisipannya dari 70-an. Oke, cepat selesai, kita mulai saja. Jadi pada sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selamat siang teman-teman semua. Hari ini minggu ke-5, minggu ke-5, materi perkuliahan kita adalah double atau bentar. Oke, Pak Momon. Maaf, teman-teman. Ini pertemuan ke-5 di kuliah struktur data ini. Materinya itu adalah teori dari double linked list ya. Kemarin di minggu sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan materi tentang teori dari single linked list, kemudian juga membuat program sederhana ya, program sederhana dari beberapa operasi yang bisa dilakukan dalam menerapkan single linked list. Nah, sekarang di minggu ke-5 ini, teman-teman saya akan menyampaikan materi mengenai teori dari double linked list. Dan untuk minggu depannya, kembali lagi, saya akan meminta teman-teman untuk mengerjakan tugas berupa program sederhana ya. Program sederhana dari implementasi atau operasi yang bisa diimplementasikan dalam double linked list. Oke, saya share screen dulu. Oke, share screen saya sudah kelihatan ya? Oke, jadi saya langsung saja masuk ke double linked list. Teman-teman di minggu sebelumnya, 2 minggu yang lalu, saya sudah menjelaskan mengenai definisi dari linked list. Kemudian baru masuk ke single linked list. Nah, sekarang saya langsung masuk ke double linked list. Dimana di minggu lalu saya sudah sempat menyinggung ya mengenai double linked list. Jadi bahwasanya kalau double linked list itu ada dua pointer. Ada 2 pointer berbeda dengan single linked list. Kalau single linked list itu hanya ada 1 pointer yang menunjuk ke node sebelumnya ya. Node berikutnya. Mana pointernya namanya ya diistilahkan next. Nah, kalau di double linked list ini pointernya ada 2. Apa saja istilahnya? Nanti ada gambar ilustrasinya ya. Oke, pertama kita masuk ke definisi dulu teman-teman. Definisi apa sih itu double linked list? Jadi dari yang saya kutip dari beberapa sumber di internet, di sini dikatakan poin pertama ya, single linked list itu memiliki double linked list itu adalah linked list yang memiliki dua penunjuk di sini. Penunjuknya ya kalau kita istilahkan dalam bahasa Inggrisnya pointer ya.
pointer, di mana pointer itu menunjuk ke simpul atau list sebelum, ya, simpul atau list sebelum dan ke simpul atau list berikutnya. Jadi ada dua di sini, sebelum dan sesudah. Jadi kalau saya gambarkan supaya gampang ya, teman-teman memahaminya, anggaplah seperti ini. Jadi yang di tengah sini adalah datanya, kemudian di belakangnya ini adalah pointernya ya. Anggap saja ini biasanya kalau di ini disalahkan pointer previous ya, sebelum. Kemudian di sini ada pointer next, setelah. Nanti akan lebih bagus lagi gambarnya di slide berikutnya. Nah, kemudian definisi yang kedua. Definisi kedua itu double linked list. Itu dikatakan memiliki satu penunjuk tambahan, ya, satu penunjuk tambahan, satu pointer tambahan, di mana biasanya disebut penunjuk tambahan itu disebut previous pointer. Nah, previous pointer ini bersama dengan next pointer dan juga data pointer yang ada dalam single linked list. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih mengingat definisi linked list, single linked list ya, di materi sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, bahwasanya di linked list itu dikenal ada 2 subelemen ya. Di single linked list ada 2 subelemen. Ada 2 sub. Di mana elemen pertama itu adalah datanya, elemen kedua itu adalah pointernya. Nah, kalau di double linked list ini berarti dikenal ada 3 subelemen. Yang pertama itu adalah datanya, ini. Yang kedua itu adalah next pointer. Yang terakhir atau yang ketiga itu ada previous pointer. Oke, sampai di sini jelas nih teman-teman? Iya, Pak. Oke, ya, jadi kalau teman-teman membuat source code-nya lagi, programnya lagi, ada tambahan satu pointer kalau ingin membuat double linked list. Ini adalah gambar ilustrasinya ya. Ini yang seperti saya jelaskan tadi. Ada previous, pointer previous, ada datanya, kemudian ada pointer next-nya. Nah, gambar ilustrasinya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi, ini anggap saja data pertama ya, list pertama. Isi datanya itu adalah A, sama variabel A. Kemudian pointer previous-nya ini adalah 0, karena dia adalah list yang pertama. List yang pertama. Begitu juga sama seperti list yang terakhir. Di sini dikatakan ada list yang berisi data D atau variabel D. Di sini pointer next-nya, ya, pointer next itu isinya 0 karena dia berada di ujung ya, ada di tail atau ekor. Ada di tail. Jadi dia tidak memiliki nilai pointer, next pointernya 0. 0 beda dengan kosong ya teman-teman ya. 0 itu tidak ada isinya. Kalau kosong tetap ada isinya, tapi bila isinya bilangannya 0. Oke, berikutnya, slide berikutnya, di sini ada keunggulan dari double linked list ya. Saya singkat di sini DLL jika dibandingkan dengan single linked list. Nah, yang pertama, kalau DLL itu, kalau double linked list itu dapat dilalui baik dalam arah maju ataupun mundur.
maju mundur dia bisa melakukan operasi mau di insert nambah ke depan atau nambah ke kiri juga tetap bisa. Mau di reverse juga tetap bisa. Itu yang maksudnya maju mundur, dari arah maju mundur. Nah, kemudian juga yang kedua, keunggulan yang kedua, operasi hapus yang ada di dalam DLL itu lebih efisien. Nah, di sini saya tekankan sekali lagi, di mata kuliah struktur data ini, teman-teman akan mempelajari mengenai bagaimana mengefisiensikan ya dari penggunaan data, bagaimana struktur datanya dalam teman-teman mengembangkan sebuah aplikasi atau sebuah program agar bisa beroperasi dengan efisien ya. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi dari awal yang hanya menggunakan single linked list, dengan adanya double linked list ini, itu operasi hapusnya jadi lebih efisien. Kemudian yang ketiga, programmer juga dapat dengan cepat memasukkan node baru. Ya, ini operasi apa berarti teman-teman? Ada yang masih ingat? Memasukkan node baru? Push. Oke, terima kasih Mbak Puji. Mbak Puji apa Ayu tadi? Saya, Pak. Oh, Ayu, oke. Ya, jadi operasinya kalau memasukkan, menginsert itu push ya. Push node baru. Jadi teman-teman dapat dengan cepat memasukkan node baru sebelum node yang diberikan. Nah, di sini ada contoh lain lagi dalam single linked list. Untuk menghapus list, ya, itu diperlukan penunjuk ke list sebelumnya. Itu dalam kasus single linked list. Nah, untuk mendapatkan list sebelumnya itu, terkadang daftar itu dilewati, teman-teman. Jadi datanya, listnya itu nunggu dilewat dulu, baru masuk ketemu ke pointernya. Nah, kalau di double linked list, itu bisa mendapatkan node sebelumnya dengan menggunakan pointer sebelumnya. Jadi beda, jadi tidak harus melewati elemen datanya dulu. Jadi langsung di pointernya, itu bisa langsung dilakukan penghapusan atau deletion ya, atau pop. Jadi kalau single linked list, ini saya gambarkan coba. Kalau dia double linked list, ketemu dengan pointernya ini, maka dia bisa langsung menghapus list yang di sini, teman-teman. Sorry, sebentar. Ini repot nggak pakai mouse. Nah, dia bisa langsung menghapus data yang ini. List yang ini langsung dihapus karena dia langsung ketemu pointernya. Pointer previous ya. Pointer previous berarti ini langsung dihapus. Nah, kalau single linked list atau SLL, nah dia harus melewati datanya dulu. Harus melewati datanya dulu baru ke pointernya. Nah, baru ketemu pointernya, baru dia bisa menghapus data sebelumnya ini, list sebelumnya. Jadi itu keunggulan double linked list jika dibandingkan dengan single linked list. Ini yang menyebabkan dia jadi lebih efisien juga. Tapi efisiennya tentunya dalam alur pemrograman ya, alur kerjanya teman-teman. Berikutnya ada kelemahannya. Kelemahan dari double linked list jika dibandingkan dengan single linked list. Tentunya kelemahannya karena ada tambahan pointer, teman-teman. Ya, ada tambahan pointer dari listnya, otomatis dalam satu list ini itu ada penambahan data ya, teman-teman ya.
Penambahan data artinya bisa mengurangi kapasitas dari storage. Entah itu dia nyimpannya di RAM ataupun nyimpannya di hard disk atau SSD ya. Jadi dia mengurangi storage. Kalau storage yang HDD sama SSD mungkin dia ngurang borosnya pada saat pengetikan kodenya teman-teman. Jadi lebih banyak kode, dia harus mendeklarasikan variabel untuk pointer previousnya, kemudian juga pada saat dijalankan juga dia menyimpan di memori sementaranya ya, random akses memorinya juga nambah karena ada satu elemen lagi, ada satu sub elemen. Jadi dia dikatakan di sini boros. Di sini dikatakan di poin pertama itu membutuhkan ruang ekstra. Entah dia dalam bentuk hardware-nya RAM ataupun HDD ya, hard disk. Nah, di sini dikatakan dimungkinkan untuk mengimplementasikan DLL dengan satu pointer. Untuk mengimplementasikan DLL dengan satu pointer ya tentunya hanya berlaku bagi node yang pertama dan juga node yang terakhir. Itu bisa menggunakan satu pointer. Tapi kalau node yang di tengah-tengah ya tidak bisa kita implementasikan dengan satu pointer. Nah, kemudian kelemahan yang kedua, kelemahan dari double linked list jika dibandingkan dengan single linked list, semua operasi itu kan memerlukan pointer tambahan. Pointer tambahan sebelumnya untuk dipertahankan. Jadi harus benar-benar ada pointer tambahannya itu, pointer previousnya. Nah, di sini ada contoh kasus di operasi penyisipan ya, di operasi insertion atau operasi push itu perlu dimodifikasi pointer sebelumnya bersama dengan pointer berikutnya. Dalam fungsi penyisipan pada posisi yang berbeda diperlukan satu atau dua langkah tambahan. Lalu tentu saja ya, karena dia ada dua sub elemen tambahan, berarti seperti yang saya katakan tadi, tambahan source code ya, tambahan baris kode untuk fungsi penyisipannya. Jadi diperlukan satu atau dua langkah tambahan untuk mengatur pointer sebelumnya. Jadi dia tidak bisa hanya satu langkah saja. Jadi pasti dibutuhkan tambahan satu atau dua langkah baru lagi. Nanti silahkan teman-teman coba sendiri ya. Pasti hasilnya lebih panjang yang double linked list, source code-nya, baris kodenya jika dibandingkan dengan single linked list. Kemudian kalau operasi dalam linked list ya, ini saya rasa sama saja, tetap ada push dan ada pop. Ini sudah saya sampaikan minggu lalu. Jadi double linked list juga sama operasinya. Dan tugas teman-teman juga tetap sama. Hanya saja implementasinya di sini teman-teman mengimplementasikan double linked list ya. Jadi ada tugas membuat program sederhana yang bisa menambahkan node di belakang, kemudian node di depan, lalu menambahkan node di tengah, delete atau pop node yang paling akhir, lalu delete atau pop node yang paling pertama, sama juga untuk delete node at position pada posisi tertentu. Kalau panjang linked list, saya rasa ini operasinya sama seperti single linked list sebelumnya. Oke, jadi itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Tidak banyak karena untuk materi linked list-nya itu sudah saya jelaskan, saya sampaikan di pertemuan yang ketiga kemarin. Untuk tugasnya akan saya buatkan di e-learning.
Ini saya hanya tinggal menduplikasi aja. Mungkin sambil saya membuat tugasnya, teman-teman ada yang pengen bertanya, silahkan. Oh ya, mungkin istilahnya kalau di luar ya, dia tidak diistilahkan double ya pakai E ya, tapi dia pakai A grade, pakai Y ya, pakai Y. Doubly linked list, tapi itu ya sama saja. Maksudnya. Oke, silakan teman-teman, apabila ada yang pengen ditanyakan, bisa saya sambil membuat assignment-nya. Berarti minggu depan itu tanggal 11. Ini sudah menyentuh 90 partisipan. Mungkin ada hal lain yang pengen didiskusikan teman-teman, didiskusikan di luar materi kita pada pertemuan kali ini. Nanti setelah program dari double linked list, kita mulai masuk ke stack ya. Atau dalam istilah Indonesianya tumpukan. Oh ya, teman-teman jangan lupa mengisi presensi ya. Iya, Pak. Ada Baik, Pak. presensi, golongan A sudah semua. Golongan B ini ada Ajeng Tias belum mengisi presensi. Golongan C ada 2. Golongan D ada 3. Harusnya ada 127, tapi ini partisipan hanya 90-an. Harusnya ada 30 berarti ya, yang tidak hadir ke Zoom, tapi mengisi presensi. Oke, tidak ada pertanyaan teman-teman. Oke, kalau tidak ada, silahkan mulai di ini ya, tugasnya di searching aja. Bahasa pemrograman juga tetap bebas, mau pakai bahasa pemrograman apa. Saya ini deh, saya lihat kemarin itu belum ada yang pakai Python ya. Kalau ada teman-teman yang menggunakan bahasa pemrograman Python, nanti minggu depan presentasi saya kasih nilai plus ya. Saya kasih nilai lebih. Siapa? Ya Python. Ini artinya bukan saya memaksa ya, tapi ya semakin banyak teman-teman mencoba, semakin banyak pengalaman, tentunya harus semakin mengasah kemampuan programming teman-teman. Karena pada dasarnya ya algoritma ini ya sama saja. Hanya mungkin beda penamaan tipe datanya, kemudian rule-nya ya, rule di bahasa pemrograman ada yang case sensitif, ada yang enggak, ada yang pakai camel case, ada yang enggak.
Jadi itu hanya perlu penyesuaian sedikit. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita pada siang hari ini bisa kita akhiri dulu. Terima kasih banyak atas hadirannya teman-teman semua. Tidak lupa saya mengingatkan untuk vaksin ya. Jadi saya harap semua teman-teman sudah vaksin yang kedua, tahap kedua, sehingga nanti pada saat kita ketemu di praktikum blok bisa ya, di praktikum blok. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima